Bang Dan ya. Semoga berkah. Ya, sahabat-sahabat, saya hari ini konsultasi dengan Ibu Yu. Saya Abah Sutikno. Abah Sutikno. Oh, saya pernah dengar Bapak ya. Dengan Abang Ulil. ya? Ulil. Subhanallah. Banyak hal yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ke depan ini banyak informasi-informasi yang kita sinergikan. Sukses buat Lunyuk. Terima kasih Pak Camat. Siap. Pameran. Iya, pameran. Artinya kita bisa menampilkan produk-produk KPH. Alhamdulillah. KPH mungkin. Iya, KPH. KPH. Nah, kebetulan deadline-nya ini 5 Oktober. Emang di suratnya 5 Oktober ya. Deadline-nya hari ini, tapi tadi saya komunikasi dengan yang di Jakarta, katanya ini sampai 5 Oktober bisa mengirimkan produk ke Manggala Wana Bakti. Ada 2 sebenarnya pamerannya, di Glasgow Inggris sama di 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 Manggala Wana Bakti di KLHK. Siap. Ini dalam rangka mungkin menyebut COP 20 ya, yang UNFCCC Climate Change. Siap. Ada event kebetulan yang diadakan. Nah, kita kemarin disurati untuk meminta produk ke KPH supaya jadi KPH nanti yang akan tampilkan bawah. Mungkin yang ini kita arahkan ya. Untuk tahap awalnya. Nanti kalau sudah dievaluasi memenuhi standar. Mungkin standarnya Iya, lagi Bu. beda. Kalau Ya, makasih Bu, semoga sukses. Abah, Pak Ulil, makasih Bang. Nah, Ibu, kami di Lunyuk Bu ada kelompok ibu-ibu ini. Kelompok ibu-ibu kami di sana Bu mengolah gadung yang ada di Lunyuk Ria Pelara. Alhamdulillah kelompok di sana sampai kewalahan menerima orderannya setelah dilatih oleh teman-teman KPH. Ibu, apa harapan buat ibu-ibu kami di sana nih, Bu? tetap semangat ya ibu-ibu. Kita terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas, terutama jangan pernah berhenti untuk berkoordinasi dengan banyak pihak. Itu sangat penting. Siapa saja itu kuncinya. Siap. Nah, kita harapkan nanti supaya usaha ibu-ibu juga dapat menunjang. Amin. Perekonomian ekonomi keluarga terutama. Dan sekarang keluarga. kerasa Bu, kerasa. Alhamdulillah. Makasih Bu, sukses selalu. Abang sudah turun dari kos apa yang dibicarakan tadi. Pesannya mungkin tidak saja Lunyuk Poli, tapi juga yang bagi. Jadi menjadi bagian advokasi kami yang bagi menjadi salah satu tantangan kita. Siap. Terima kasih Bang Iwan selaku camat Lunyuk yang luar biasa. Terima kasih kunjungannya, ini bukti kepedulian beliau yang luar biasa. Tentu ini harus menjadi semangat buat rekan-rekan kita juga, buat seluruh masyarakat yang ada di Lunyuk Poli maupun di Liang Bage, Desa Emang Lestari. Desa Emang Lestari. Dari namanya aja udah luar biasa di Lestari. Jadi harus masyarakat harus lebih semangat. Kita berharap kemudian tetap bisa terreplikasi, bisa makin luas sehingga nanti seluruh wilayah dimulai dari Lunyuk kemudian bergeser seluruh kecamatan lain di Kabupaten Sumbawa. Sukses dengan gerakannya, sukses dengan kegiatannya. Oke, Bang. Perkada Sepang tuh yang bagi langsung kita bahas dengan beliau, kita minta beberapa saran masukan. Saran buat teman-teman yang bagi, kita jadikan yang bagi justru nanti jadi pelopor untuk pembenahan desa-desa di sekitar pantai. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih banyak. Ya, biar nggak berat. Contoh penataan dalam dulu lagi baca buku, kemudian waktu juga lagi baca buku. Jadi segera mungkin di depan kantor camat atau di kantor desa kita menyemangati untuk bisa dilakukan. Jadi menempatkan di beberapa sudut perpustakaan. Ya kan?
Tadi waktu masuk saya kira ada Bang Jo. Kita mulai menggeserkan cara melihat pada perpustakaan. Jadi kalau selama ini perpustakaan itu sebagai tempat koleksi buku, ya dulu awal-awalnya perpustakaan itu koleksi buku, knowledge collecting gitu. Yang kedua, perpustakaan itu berubah menjadi manajemen pengetahuan. Semua orang mengakses pada perpustakaan. Nah, sekarang kita mulai menggeser bahwa perpustakaan itu menjadi ruang belajar kontekstual bagi masyarakat setempat. Nah, apa itu? Bagaimana praktek belajar kontekstual itu? Apa yang menjadi potensi desa itu? Apa yang menjadi masalah warga di desa itu? Dicari solusinya ke perpustakaan. Ya, jadi misalnya di situ warga kesulitan konsumsi ikan karena ikan tidak ada. Maka mereka bisa baca buku cara budidaya ikan nila, ya, dan lain-lain, kemudian dipraktekkan dari buku yang dibaca itu belajar kontekstual. Misalnya di desa itu ada pohon kemiri, ya, cara membuat minyak kemiri baca di perpustakaan, praktekkan di perpustakaan, bawa pulang ilmunya ke rumah masing-masing. Itu yang disebut dengan oleh kita di perpustakaan, termasuk di Perpustakaan Nasional itu program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Itu Pak Camat. Dan itu sudah dipraktekkan banyak di Lombok Timur. Salah satunya di Embung Kandong, Desa Embung Kandong dan Desa Rempung. Embung Kandong, Kecamatan Terara, Pusakra ya. Ada nomor kontak yang bisa ada ininya, ada kepala perpustakaannya. Nah, mantap. Di Rempung juga. Rempung itu ya. Rempung itu dia pemenang lomba perpustakaan desa tingkat nasional nomor 1 tahun 2020. Rempung. Nah, jadi itulah yang kita sebut dengan literasi untuk kesejahteraan. Jadi betul-betul perpustakaan itu menjadi epicentrum perubahan. Literasi untuk kesejahteraan. Ya. Itu kira-kira Pak Camat. Siap. Dengan menggunakan. Jadi, nah oleh karena itu semua kepala desa itu ya mulai mengalokasikan belanja APBD-nya itu pada kebutuhan buku-buku yang kita butuhkan. Teknologi tepat guna, cara budidaya cabai, cara budidaya tomat, cara budidaya ikan nila, ya, cara macam-macam gitu. Jadi itu yang kita harapkan perpustakaan desa itu mempraktekkan atau mereplikasi apa yang disebut dengan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Baca gratis kopi. Kalau mobil ini? Kalau di mobil ini. Jadi dia mobile, dia keliling. Ini ditempatkan di mana aja mobil? Ada jadwal tersendiri dan sekarang kita lagi kerjasama dengan Bank NTB. Jika Bank NTB jalan, kita juga jalan. Kemudian dengan PKK. Jadi ketika PKK rusuh, kita juga ikut. Kita lihat suasananya, orang betah membaca karena memang WiFi gratis. Lingkungannya bagus. Oh, ini WiFi ya? WiFi gratis. WiFi gratis ya. Di Islamic Center ada apa? Center Pokadi. Pojok baca digital. Tuh, ini parkir motor, lahan parkir, langsung lahan baca, ada WiFi gratis juga. Katanya demo tentang dulu waktu yang gempa isunya. Bantuan gempa itu kan memacet semuanya. Pendinas Pariwisata.
setiap hari sini, Bu? Iya. Keliling. Nah, kau belian apa ini? Rumah dia sana. Ah, dia namanya kampung ke kanak dia nama puas. Baru nih, tapi ada sate. Karena kami sate itu kan. Mbak ini nah. Pakai ngajang tuh. Pakai ngajangnya doang, dia dapat. Ini sate apa namanya nih, Bu? Bulan sate. Apa bilang orang sini? Ini sate apa? Sate apa? Apa namanya ini? Sate usus kan? Itu usus saja. Iya. Kalau bulayak itu buat dari mana, Bu? Kalau bulayak itu dari Narmada. Oh, khas Narmada ya? Iya. Kalau itu bulayak itu kan dari daun pohonan itu. Aren itu. Kalau lontong kan umum. Ya. Office yang di provinsi. Oke. Kalah pentingnya adalah bagaimana industri pariwisata itu bisa mengambil manfaat yang cukup besar terhadap perkembangan transaksi industri pariwisata antara wisatawan dan pelaku industri pariwisata. Pelaku industri pariwisata itu yang mana? Tentu ada hotel, ada restoran, ada homestay, ada bungalow, ada segala macam seperti itu. Jadi dengan adanya wisatawan itu datang, tentu nanti akan ada paket-paket wisata yang terintegrasi. Nah, tentu ketika kita berbicara di Lunyuk, kan target wisatawan itu adalah memperbanyak kunjungan wisatawan. Yang kedua, memperpanjang lama tinggal. Iya, jadi dengan banyaknya wisatawan yang datang, tapi wisatawan yang berduit atau yang kaya lah gitu ya, yang lamanya waktu tinggal dan sebagainya. Nah, di sana itu kan akan ada kesempatan untuk menikmati desa wisata maupun destinasi wisata kita. Sehingga nanti mungkin akan ada paket wisata terintegrasi. Paket wisata terintegrasi itu contohnya, mudah-mudahan nanti segera akan terbangun dermaga tambak yang di KSB, bisa memaksimalkan dermaga yang sudah ada. Kan ada yang di mana itu ada tuh? Yang di tempatnya Nyumon atau yang di Satuan itu ada 2 dermaga, nggak salah. Dermaga ada di satu di Balat. Nah, yang di Balat itu terus apa yang satu lagi di yang di Tambang punya khusus dia di Benete itu. Iya, Benete itu. Ya. Artinya supaya nanti orang dari setelah sebelum atau ketika event MotoGP itu dengan segala rangkaian eventnya itu, sebelum itu dia harus kita harapkan dia berwisata dulu, berwisata ke destinasi wisata kita. Misal dia bergerak dari Mandalika umpamanya sebagai starting pointnya. Nah, dari starting point Mandalika nanti dia bergerak ke arah timur, itu kan ada desa Krupuk, ya. Terus ada desa di sana itu Gunung Tuna, TWA Gunung Tuna, Taman Wisata Alam Gunung Tuna, ada Pantai Pink, termasuk mungkin ada Labuan Haji. Kita harapkan bisa ada penyeberangan gitu ke arah dermaga tambak yang ada di KSB, sehingga memperpendek waktu tempuh. Kalau kita harus lewat tanah kan lumayan, kok bisa 2 jam, lambat. Yang kedua rame, kalau itu kan cukup 40 menit. Sehingga kalau ada dermaga tambak itu akan membuka kawasan KSB. Soal KSB udah lunyuk. Nah, kalau sudah KSB nanti baru dia ke Kertasari, ya. Kertasari Beru, terus langsung ke arah Sepongka atau yang di kirinya itu langsung bisa tembus ke Lunyuk. Karena lewat Sumbawa kan muter gitu. Jauh.
jauh seperti itu. Nah tentu di sepanjang jalan yang dilalui oleh wisatawan itu kita harapkan desa-desa wisata itu mempunyai atraksi wisata tersendiri. Jangan sampai dia sama antara satu desa dengan desa yang lainnya. Itu yang perlu dikembangkan, termasuk untuk yang di Lunyuk. Di Lunyuk itu di perbatasan itu mestinya ada rest area. Ada semacam gapura yang dulu itu kan itu. Gapura yang menggambarkan apa namanya, di sana itu sudah masuk kecamatan Lunyuk. Nah gapura itu atau rest area itu bisa sudah menginformasikan kekhasan dari Lunyuk secara umum. Jadi ketika orang sudah masuk ke sana, yaitu ada tulisan desa wisata apa kayak gitu namanya, tidak usah terlalu banyak tulisan, cukup 3 kata saja, cukup besar. Ketika orang lewat sudah apa namanya terbaca. Nah tentu harus ada penataan destinasi wisata, termasuk wisata pantainya kan gitu. Itu kalau model topografi yang di Lunyuk yang dulu kita lewati itu sangat bagus sekali, apalagi akses jalan itu sudah ada, tinggal dihidupkan atraksi wisata. Nah atraksi wisata tentu dengan kekhasan masing-masing. Nah mudah-mudahan juga ke depan ya nanti teman-teman dari desa wisata yang dari Lunyuk itu bisa ikut lomba desa wisata seperti yang dilakukan sekarang ini. Nah memang semua didaftarkan se-Indonesia. Kita untuk yang lomba kemarin BCA Desa Wisata Award, alhamdulillah kita dapat juara 2 nasional, yaitu desa yang di Banten. Lumayan kan itu Pak. Terus yang berikutnya kemarin ada lomba lagi, Kementerian Pariwisata mengadakan lomba anugerah desa wisata. Yang Titik Batu itu. Lain lagi itu. Banyak Pak. Kenapa ini banyak lomba? Karena di masa pandemi memang inilah cara untuk membangkitkan, mendorong desa wisata. Artinya tuh pasca pandemi itu siapa yang paling siap, dia akan mengerai kesempatan itu. Artinya tidak lagi kita mulai dari nol begitu pandemi itu selesai. Atau sehingga dari kita sekarang kita siapkan. Dan ternyata antusiasme teman-teman di desa wisata itu dengan popularisnya luar biasa itu. Ya sebenarnya inilah mestinya difasilitasi oleh teman-teman dari Dispar Kabupaten. Ya, saya setuju dengan fokus tadi itu Bang. Makanya dari 4 desa yang coba kita mau kembangkan ini tadi, suruh berembuk. Sama dengan halnya kita tentukan desa terbersih itu, mereka rembuk 7 orang. Mana desa-desa yang betul-betul bisa kita percepat. Kita langsung sepakatlah mereka di video. Tahun depan untuk pengelolaan operator mesinnya ya. Ya saya di DPMD provinsi sekarang. Pada teman-teman yang di kecamatan, khususnya di Kecamatan Lunyuk dan di desa, khususnya di Lunyuk Kode, mari bersama-sama mensukseskan program Zero Waste ini melalui bank sampah dan beberapa program daerah, dalam arti mulai dari pusat sampai ke kabupaten, agar sampah yang tadinya menjadi masalah itu sekarang bisa menjadi berkah, agar menjadi pemasukan bagi desa dan juga bisa memanfaatkan semua potensi yang ada di desa. Seperti itu Pak. Oke, Marjon, kita minggu depan rencananya akan mengajak tim dari kecamatan dan desa. Ada 4 kecamatan Bang. Kami nanti berharap agar kami nanti bisa dilingkan dengan inkubator yang sedang berproses, baik itu di Kota Mataram ataupun di kabupaten lain dari Lombok Timur, Lombok Barat. Nah itu harapan kami. Terus satu lagi Bang, cara kita untuk memberikan motivasi ke desa-desa seperti apa nanti? Ya, jadi desa sekarang semua hal program dari pusat maupun dari provinsi sampai kabupaten itu berbasis desa. Jadi disinilah kesempatan bagi teman-teman yang ada di desa, khususnya Pak Kades dan semua masyarakat untuk berpartisipasi, menunjukkan hal yang terbaik untuk pembangunan daerah kita. Seperti itu mungkin Pak. Siap, makasih Bang.